seluruh Indonesia. Kita harus bisa melihat potensi kita tuh apa di daerah masing-masing. Ada gunung kah, ada sungai, ada laut, ada pantai, ada padang rumput kah, ya. Ada pun juga gurun atau suatu alam yang memang buatan manusia. Ya. Nah, itu adalah landasan dari ruang hidup kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai pemuda. Kita mesti tahu bahwa memang kita hidup itu ada ruang-ruangnya, ada ruang kita berrekreasi, ada ruang kita untuk mencari nafkah, ya. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah bagaimana teman-teman di daerah bisa melihat potensi alam yang bisa dinikmati oleh masyarakat sendiri atau juga masyarakat mancanegara yang bisa datang. Pertama, itu poin yang memang saya mau tekankan. Memang carilah alam di sekitar Anda yang memang Anda bisa manfaatkan untuk kepentingan bersama. Tentunya dalam hal ini pemerintah akan selalu mensupport bila memang ada kebutuhan yang memang sifatnya untuk kepentingan bersama. Ya. Kedua, di video itu terlihat bahwa memang ada aktivitas tadi ya, ada yang menyelam, ada yang main silat, ya, ada yang memang dia menyelam ngambil koin. Itu adalah sebuah kegiatan olahraga tradisional yang memang harus diangkat juga di sebuah event atau di sebuah kegiatan di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini sebenarnya teman-teman kita sebagai pemuda di Indonesia, kita nggak perlu terlalu ribet dan nggak perlu juga kita terlalu bergantung kepada pemerintah. Ya. Sekarang waktunya untuk kita melakukan sebuah aksi atau pergerakan yang dimana kita bisa menjaga lingkungan kita atau menjaga ruang hidup kita. Ruang hidup kita adalah alam kita sendiri yang tadi saya bilang adalah laut, ya, atau sebenarnya gunung atau daerah-daerah tersebut. Di situ baru akan ada peluang untuk kita menciptakan yang nomor 2 terpenting adalah aktivitas. Ya. Aktivitas itu macam-macam. Yang tadi saya bilang, kita bisa melakukan scuba diving di laut, ya kan, kita bisa main papan selancar ombak di pantai, ya kan. Kita bisa hiking ke gunung, ya kan, atau kita bisa paragliding di bukit-bukit tinggi kita, gitu ya, dan macam-macam. Di sungai kita bisa kayaking, atau di danau juga kita bisa main kegiatan wisata bahari atau olahraga bahari lainnya. Nah, jadi itu menjadikan sebuah objek, ya. Aktivitas itu adalah menjadikan sebuah objek untuk para pemuda untuk bisa berkreasi dan berkarya, ya, dan mengemas itu sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Nah, di Formi, ya, kita di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, ya, kita memiliki beberapa komisi, ya. Salah satu komisi untuk olahraga alam adalah kita bilangnya pentungan, olahraga petualangan, ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat Instagram kita di Formi Nasional, ya, Instagramnya, ya, untuk juga bisa lihat dan konsultasi sama Formi apa sih yang bisa kita kembangkan di daerah-daerah. Setelah itu mungkin baru kita bisa melakukan assessment bersama apa aktivitas olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi yang tepat di wisata alam tersebut. So dalam hal ini juga saya melihat potensi ini jangan sampai bisa kita lupakan, ya. Potensi ini harus kita bisa kembangkan dari kader-kader muda kita di daerah, mulai dari kampung, mulai dari desa, ya. Jadi teman-teman udah tahu kalau misalnya contoh di sebuah gunung, contohnya di Lombok, NTB sangat terkenal sekali ada gunung namanya Gunung Rinjani, adalah Taman Nasional Gunung Rinjani. Ya. Apa yang sudah dilakukan di Taman Nasional itu adalah berarti pemuda-pemuda di desa sekeliling desa Rinjani atau di Gunung Rinjani itu mereka juga melakukan sebuah kegiatan pengembangan terhadap pelaku pendaki gunung yang dimana akhirnya mereka menjadi pemandu gunung, ya. Nah, dan ini harus kita bisa mulai dari akarnya yang dimana memang itu adalah di desa. Nah, contoh di sini kita memiliki
di Labuan Bajo kita ada Taman Nasional Komodo, ya, yang di dalam itu ada 3 desa, ada Desa Komodo, Desa Rica, Desa Papagarang, dan desa-desa sekitar lainnya. Ini adalah aset bangsa kita. Kita punya SDM di desa-desa, ya. Kita punya SDM di desa-desa yang bisa kita kembangkan, kita bisa latih, ya, untuk mereka menjadi profesional atau atlet atau juga pegiat atau penggiat, ya, untuk bisa menjalankan wisata olahraga. Contoh saya misalnya memang belajar diving sampai saya menjadi instruktur, ya. Berikutnya saya kan juga harus bisa mengajar rekan-rekan sebangsa di tanah air ini. So, jadi kalau kita bicara tentang wisata alam, khususnya untuk di keolahragaan, pengembangan SDM yang unggul itu memang kita harus memulai dari tingkat desa itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang wisata olahraga, yang kita akan jual sebagai produk wisata adalah aktivitas dan alamnya, gitu. Nah, ini menjadi sebuah saya kalau bilang ini kayak ayam dan telur, ya. Kalau kita punya alamnya kita tidak jaga, ya, alamnya rusak, kita tidak dapat bisa menjual wisatanya. Kalau kita punya alamnya tapi kita tidak punya SDM-nya yang memang unggul untuk bisa mengerti apa ekosistem wisata olahraga tersebut, ini juga menjadi malapetaka, akhirnya kerusakan yang terjadi. Gitu. Atau memang lahan-lahan yang utama seperti tadi Pak Menteri dan Pak Ketua DPR Komisi 10 bilang bahwa memang kita punya 10 destinasi prioritas dan kita punya 5 super prioritas, salah satu Labuan Bajo, ya. Habis itu juga ada Borobudur, habis itu juga ada Danau Toba, habis itu juga ada Mandalika, ya, dan ada dan wisata super prioritas tersebutlah yang menurut saya pemuda-pemuda memiliki peluang besar untuk menjadi pelaku usaha wisata olahraga. Apa aja sih wisata olahraga, pelaku wisata olahraga? Satu, berarti pemuda-pemuda yang memang ingin belajar atau memang punya bakat atau memang atlet-atlet daerah yang bisa kembangkan olahraga itu menjadi wisata. Contoh, saya bisa cerita atlet selam, ya kan. Atlet selam kalau memang tidak ada PON, tidak bisa ada kegiatannya, bisa akhirnya melakukan wisata selam, gitu ya. Kenapa? Karena memang standarisasi selamnya sudah dimiliki dan sudah terjaga, gitu ya. Dan minat dari masyarakat internasional untuk datang ke Indonesia untuk melakukan penyelaman di Bunaken misalnya, atau di Raja Ampat, atau di Labuan Bajo, atau di Kepulauan Seribu, atau di Sabang, di Pulau W, ya kan, Mentawai, Morotai, di Derawan di Kalimantan Timur, di Banda Neira, di Ambon, itu luar biasa tingginya, ya. Jadi kita harus bisa melihat juga potensi olahraga rekreasi atau olahraga masyarakat ini sebenarnya adalah potensi industri wisata olahraga. Tidak hanya memang kita membuat sebuah event besar. Memang event besar itu adalah sebuah wisata olahraga juga. Contoh terbesar event olahraga adalah Olimpik, ya, Olympic Games, ya, Olympic Games itu atau World Cup, ya, sebentar lagi kita ada U21 juga. Itu adalah sebuah wisata olahraga yang perlu juga didukung oleh masyarakat. Nah, di sini saya men-sharing bahwa memang pentingnya peranan masyarakat dalam mendukung wisata olahraga. Apa yang saudara-saudara ya, lihat seluruh Indonesia tadi di video tersebut, itu bukan kerjaan satu event organizer, tapi justru itu pekerjaan adalah kerjanya komunitas. Bagaimana komunitas olahraga masyarakat di Indonesia, ya, yang mungkin sebentar lagi setelah saya akan berbicara, pemateri berikutnya lebih akan berbicara tentang olahraga tradisional. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena memang budaya, ya. Olahraga tradisional di Indonesia itu adalah budaya kita, pencak silat, ya. Belum lagi kayak lari lompat batu di Pulau Nias, itu adalah sebuah olahraga tradisional yang harus dan wajib dikembangkan karena itu adalah olahraga tradisional yang bisa kita wisatakan. Dalam arti kata kita bisa jual sebagai identitas bangsa Indonesia ini. Saya rasa mungkin itu menjadi sebuah sharing saya yang utama. Pertama, saya rekap lagi adalah bahwa destinasinya adalah yang utama. Destinasi itu di mana,
daerah-daerah teman-teman semua ya, dan bagaimana potensinya, keindahannya ya, itu yang pertama yang harus kita bisa lihat. Yang kedua, aktivitas apa yang bisa kita buat di situ. Apakah itu laut, apakah itu dataran tinggi atau pegunungan. Aktivitas itu yang menjadi sebuah produk wisata olahraga ya. Mungkin itu dua hal yang saya kasih tips dan juga saya kasih masukan hari ini untuk teman-teman semua di seluruh Nusantara. Ya. Berikutnya kita tanya jawab, dan kita juga saya rasa alangkah lebih baik bila mana memang kita bisa email atau kita bisa WhatsApp ya kan, supaya saya pribadi juga bisa lebih mengenal jauh, dan kita langsung aksi aja, kita langsung aksi di lapangan. Oh Bang, saya dari kepulauan ini, apakah di sini bagus untuk wisata bahari? Atau Bang, saya ini dari desa ini dan di sini ada gunung ya kan, apakah kita bisa apakah kita bisa apa yang bisa kita lakukan di desa kami ya kan, seperti itu. Saya rasa saya lebih senang untuk kita bisa langsung melakukan pertanyaan dan juga bisa ini Mbak, kita bisa langsung aksi ke depan. Oke Bang, gini, tadi udah nonton videonya ya, itu kegiatan Tavisa. Nah, dan kita sudah tadi di awal Abang udah bilang bahwa kita harus tahu dulu nih potensi wisata yang ada di daerah kita gitu. Lihat dulu nih di daerah kita apa yang bagusnya gitu kan. Nah, ada pertanyaan, konsep sport tourism yang dilakukan Formi Nasional selain event, salah satunya tadi event Tavisa yang udah kita lihat bareng-bareng tadi, karena kan sport tourism ini potensinya bagus, terus strategis ya, karena sumber daya alam kita mendukung banget gitu. Terus konsepnya seperti apa yang dilakukan oleh kan Abang nih ketua ini nih apa sport tourism, jadi pasti tahu nih, dan kegiatan itu apakah bersifat berkelanjutan gitu, jadi nggak hanya event, abis event udah selesai gitu loh. Oh tentunya Mbak. Jadi kalau tadi Tavisa itu kan saya lihat itu adalah event internasional besar ya, tapi teman-teman kita nggak usah mikir terlalu jauh ya, bahwa memang kalau kita bisa kalau memang di daerah tersebut sudah terdapat satu potensi ya. Contoh misalnya di sebuah pegunungan, misalnya ada komunitas goes, sekarang ini komunitas goes lagi ramai sekali ya. Iya. Undang mereka untuk goes di desa kalian. Sesimpel itu. Tapi kalau misalnya dengan komunitas itu bisa diundang ke desa kalian itu, yang desa punya potensi, di situ sudah menjadi pendapatan untuk desa. Mereka akan beli tempe untuk nyemil, mereka akan beli air minum untuk minum, mereka akan itu sudah berwisata Mbak. Ya, itu salah satu contoh yang mudah. Ya. Apa yang Formi lakukan adalah kita memfasilitasikan dan kita memberi konsultasi kepada desa-desa atau pemerintah atau lembaga komunitas apa yang bisa dibuat di daerah tersebut untuk dikembangkan jadi wisata olahraga. Jadi teman-teman mungkin yang di Jawa Barat sangat tahu Citarum, apa tuh main arum jeram, ya, wow itu udah hampir 20 tahun lebih, 30 tahun. Nah, itu sekarang desa Citarum itu salah satu pendapatan utamanya dari wisata olahraga. Komodo di sini nih di belakang saya persis, di belakang saya persis, sekarang lagi mati Mbak. Mungkin saya bisa kasih lihat ya. Iya. Karena pandemik ya. Karena pandemik. Iya, biasanya itu ramai pasti. Ya, ini tepatnya kita ada di daerah Komodo persis. Ya. Kalau di depan saya itu adalah sebenarnya salah satu dive center atau pusat selam yang biasanya wisatawan datang. Itu ramai ya. Ramai. Sekarang lihat kondisinya, ya, kondisi seperti ini. Ini kondisi yang kita harus kerjasamakan bareng-bareng. Ya. Dan dengan adanya industri wisata olahraga juga tidak bergerak, akhirnya desa-desa yang memang kita biasa kerjasamakan juga tidak dapat. Oke, gini Bang. Ya, gini. Tadi udah dibahas nih salah satu contohnya cari komunitas, ngundang bikin event lari di daerah situ. Nah, gimana desain pengelolaan event baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang dilakukan Formi Nasional
untuk mengembangkan potensi tersebut gitu, karena kendalanya pasti lagi-lagi anggarannya nggak ada nih gitu. Kalau 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 anak desa nih, kayaknya kita nggak punya, harus cari sponsor. Tadi apakah Formi Nasional menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut? Tadi kan kalau mau konsultasi boleh nih konsultasi. Kalau kita menyiapkan anggaran tidak, tapi kemungkinan terbesar mungkin kita bisa fasilitasikan kepada pemerintah atau donor-donor yang memang terkait. Tapi bukan itu tujuannya untuk kita menggerakkan jiwa pemuda kita itu kan. Kalau pemuda kan harus kreatif ya Mbak, gitu, kreatif dan produktif gitu ya. Jadi contoh begini, tadi kita ngomongin komunitas Gowes yang paling mudah dan paling populer dan paling terjangkau saat ini ya. Tapi bukan yang harganya ratusan 200 juta gitu Mbak. Jadi contoh di sebuah desa itu menarik sekali untuk ada sawah-sawahnya ya Mbak. Masyarakat atau pemuda tinggal melakukan kerjasama sama desa tersebut atau pemuda di desa itu tinggal memang mempromosikan daerahnya. Gowes 5 kilo ngelilingin sawah, ya. Justru nggak perlu duit lagi, ya kan? Pemuda-pemuda di situ yang meng-create event kecil di desanya dia, ya, di destinasinya. Jadi desanya itu adalah destinasinya, Mbak, gitu ya. Jadi teman-teman misalnya desanya desa apalah, ya, yang memang sawah-sawahnya banyak, ya. Jalan-jalan keluarga ngelilingin sawah, ya. Atau Gowes ngelilingin sawah, itu berwisata namanya, gitu. Jadi desanya ada pendapatan, gitu. Nah tinggal bagaimana mengemas yang tadi Pak Menteri bilang dan Pak Ketua DPR bilang dan Pak Deputi juga bilang, pengemasan itu yang bisa dibantu oleh saya dan juga Formi, gitu. Pengemasan, oke. Destinasinya apa, desa apa, terus kira-kira di situ bagaimana. Ya, jadi teman-teman mesti lihat ada empat pilar yang harus dibicarakan. Satu adalah aksesibilitas terhadap desa tersebut. Kedua adalah amenitas, ya di situ ada puskesmas atau tidak, di situ ada warung makan standar keselamatan gitu standar ya. Keselamatan. Jadi itu supportingnya agar wisata olahraga bisa pendukung, iya. Ya kan, berarti kan tadi ada aksesibilitas, amenitas, dan juga aktivitas. Ya, tadi bisa jalan keluarga, naik sepeda, scuba diving, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah komunitas. Itu adalah sebuah konsep yang memang menurut saya wajib harus bisa dilihat. Ada 4 pilar tersebut. Tanpa ada komunitas, ya, wisata olahraga akan sulit. Gitu. Karena yang mengembangkan Labuan Bajo juga terhadap wisata selam adalah komunitasnya. Kebanyakan komunitas ya. Ya, gitu. Selam gitu, klub-klub selam gitu ya. Ya, akhirnya kan ada foto-foto bawah lautnya. Oh, bagus, ada ceritanya. Ya kan, oh saya kemarin menyelam di sini. Oh, bagus sekali begini. Akhirnya orang tertarik untuk menyaksikan sendiri dan mengalami itu sendiri. Berarti pemanfaatan teknologi juga sangat penting untuk mempromosikan destinasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya, setuju sekali, apalagi dengan zaman sekarang udah 4.0 ya kan, saya rasa ini akan lebih mudah ya, tinggal semangatnya aja. Oke Bang, terima kasih. Ini kita kejar-kejaran soalnya. Ya, sip. Jadi mungkin boleh dikasih nomor telepon saya kalau mau WA atau email ya Mbak ya, silakan. Ada di sini saya, silakan. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Ya. Selamat siang. Oke. Berikutnya kita masuk ke materi yang tidak kalah seru dan pastinya menarik. Nah, Kang Zaini pada siang hari ini akan menyampaikan materi yang dengan judul pengembangan sport tourism melalui permainan rakyat dan olahraga tradisional. Beliau adalah pakar permainan tradisional dan beliau merupakan Ketua Umum Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT Pusat. Saya akan membacakan sedikit profil dari Kang Zaini. Dr. Muhammad Zaini Alif, SSN, MDS, menyelesaikan studi S3 pada Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Beliau sebagai dosen tetap dan Wakil Dekan 2, Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.
Beliau adalah founder Komunitas Home dan Ketua Umum Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Penghargaan yang beliau terima: 1. Social Entrepreneur Terbaik Indonesia dari British Council. Yang kedua, Liputan 6 Awards SCTV dalam kategori Inspirasi Indonesia. Yang ketiga, Anugerah Budaya Pelopor Pembangunan Bidang Seni dan Budaya. Pemuda Berprestasi Pelestari Seni Tradisional. Duta Data Budaya. Anugerah Budaya Kota Bandung pada tahun 2014. Inovator for Public pada Ashoka Fellow di Amerika pada tahun 2015, Anugerah Budaya Jawa Barat pada tahun 2015, Kids Choice Award pada tahun 2016 sebagai penyelamat permainan tradisional, dan Anugerah Budaya Nusantara pada tahun 2017, yang terakhir Bapak Permainan Tradisional pada tahun 2018 dari Indonesia Gatra. Dan beliau ini adalah doktor permainan tradisional. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Kang Zaini menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Kak Reka atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Dr. Isnanta, mungkin saya akan sowan nanti Pak, belum pernah sowan. Juga Pak Dr. Tri Winarno, Ketua PPPON, dan juga Kang Riki tadi yang dari Labuan Bajo. Terima kasih, banyak materi yang diperlukan anak-anak muda nih sekarang untuk mengembangkan sport tourism terutama di pedesaan ini. Oke, siang ini mudah-mudahan saya bisa bergerak cepat karena ada 33 slide yang saya siapkan, tapi mudah-mudahan bisa dapat dipahami dengan beberapa slide, karena pentingnya sport tourism ini terutama kaitan dengan bagaimana pengembangan ekonomi di masyarakat. Saya izin share ya. Saya bisa share? Oke. Sudah. Oke. Oke. Sudah ada gambarnya? Sudah masuk. Ini PDF nanti. Bentar. Oh, iya. Saya coba yang sudah muncul? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, siang ini saya coba paparkan paparan saya kaitan dengan traditional sport tourism, karena mungkin perhatian kita pada sport tourism ini terhadap permainan tradisional memang sudah digalakkan oleh beberapa negara di luar. Saya melihat ketika saat kunjungan ke beberapa negara, mereka menggalakkan itu bahkan sebagai sektor ekonomi yang begitu kuat di masyarakat, gitu, kaitan dengan penggalangan traditional sport tourism. Oke. Pertama saya ingin di siang ini saya mengajak nonton dulu salah satu film pendek ini yang saya temukan di Leiden, Belanda. Ini film tahun 1920 tentang bagaimana munculnya olahraga di Indonesia. Ini 1915, 1908 ada buku tentang olahraga, lahirnya olahraga di Indonesia, zaman Nederland Indies. Ini salah satu filmnya. Olahraga sepak bola menggunakan kostum yang bermacam-macam. Ini sudah dilakukan dan menjadi ajang wisata masyarakat waktu itu, gitu. Jadi olahraga dengan menggunakan baju-baju yang beragam, bahkan ya olahraga itu dibuat sangat menyenangkan dan disukai oleh masyarakat pada waktu itu, gitu. Ini egrang pada 1905. Bagaimana mereka menggunakan egrang sebagai olahraga, tapi juga sebagai pariwisata di zaman itu. Ada sepeda, ketangkasan sepeda, 1905 juga sama. Data-data ini memang tersimpan di Leiden. Saya coba kumpulkan untuk memberikan pemahaman ke kita bagaimana
sebenarnya lahirnya olahraga dengan indeks kebahagiaan di masyarakat Indonesia terutama yang berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia gitu. Nah, ini sekilas saja saya paparkan kaitan dengan temuan tersebut. Nah, kalau yang tentu kita sudah banyak membaca juga teman-teman semua kaitan berapa jenis sport tourism yang sedang berkembang di dunia. Nah, ada sebuah sebuah tulisan kaitan di sebuah jurnal saya menemukan ini jurnal ini ditulis orang Yunani kaitan dengan wisata sport tourism seperti apa aja. Ada wisata olahraga alam, wisata olahraga buatan, wisata olahraga alam dan buatan, wisata olahraga itu sendiri dan olahraga tradisional. Nah, itu yang saya temukan dalam beberapa jurnal. Nah, wisata olahraga alam, penyelenggaraan olahraga menggunakan tempat-tempat alam, ya tentu teman-teman mungkin sudah paham ya kaitan dengan ini, yang menggunakan daya tarik keindahan alam gitu, memainkan peran penting dalam jenis pariwisata ini. Ini banyak, ada mungkin lintas gunung dan sebagainya, macam-macam olahraganya. Ada pariwisata olahraga buatan berorientasi menggunakan tempat buatan seperti golf, sepak bola, rugby itu juga bisa digunakan gitu. Baru kemudian wisata alam olahraga buatan manusia, ini antara buatan dan alam. Pariwisata di mana orang telah mengembangkan atraksi alam dan olahraga seperti maraton di resort dan sebagainya itu juga banyak dilakukan. Pariwisata olahraga adalah acara khusus yang diadakan ya seperti yang diselenggarakan sekarang ini. Ada penonton termasuk Olimpiade, Asian Games dan SEA Games semuanya gitu. Nah, terakhir ada olahraga tradisional, adalah kegiatan olahraga yang menarik wisata untuk mengunjungi atau bergabung dengan olahraga tradisional dan lokal. Ini seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Bang Riki tadi, ini adalah potensi yang sangat mudah dilakukan oleh kita, murah, mudah, dan gampang sekali dilakukan oleh terutama oleh generasi-generasi muda sekarang ini kaitan dengan hal tersebut. Dan ini terbukti dengan munculnya beberapa olahraga yang basisnya dari pariwisata dan olahraga tradisional gitu, mengembangkan objek-objek pariwisata terutama di daerah-daerah gitu. Di beberapa provinsi sudah dilakukan, di daerah-daerah bisa dilakukan, dan ini sangat mudah dan murah bagi kita semua gitu. Nah, balik lagi ke olahraga tradisional dan olahraga, kita akan melihat bagaimana olahraga itu muncul di Indonesia. Nah, ini saya juga temukan buku ini di Leiden, Zenfit yang menulisnya, ini Sport in Indie, bagaimana mereka itu mencari bentuk-bentuk olahraga pertama itu dari kebudayaan, dari tradisional, dari tradisi mereka. Jadi tradisi itu dikembangkan, dia melihat ada orang menari, kemudian memanah, ada tombak, ada bermain kuda dan sebagainya, ada lompat batu, ada gasing dan sebagainya. Nah, kemudian berkembanglah itu menjadi sebagai bentuk-bentuk dasar olahraga di masyarakat Nederland Indies atau Indonesia sekarang ini gitu. Nah, contohnya ini, saya dapat video juga dari Leiden juga, kita melihat ini. Bagaimana olahraga waktu itu muncul berkembang. Ini film tahun 1920. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu dapat melihat di sana bahwa ini permainan catur di daerah Sumatera Utara. Catur Sumatera Utara yang sekarang mungkin tidak berkembang pesat juga catur ini, tapi ini bisa dikembangkan lebih baik. Aturan bermain dan sebagainya bisa kita dapatkan. Ini juga di daerah Sumatera Utara juga, saya temukan di film-film 1920 juga. Ini sepak takraw mungkin yang sekarang berkembang menjadi sepak takraw. Ini silat mungkin yang silat yang berkembang menjadi bentuk-bentuk olahraga yang sekarang ini hadir. Saya akan percepat. Nah, ini bentuk-bentuk yang melahirkan senam. Ini senam mereka sangat indah sekali menurut saya pada waktu itu, diikuti oleh beberapa anak, beberapa pemuda dengan ketangkasan tongkat dan sebagainya, maka kesehatan dan kebahagiaan bisa dicapai di sana gitu. Kita lihat bagaimana tongkat ini menjadi ketangkasan dan kekuatan dari tubuh mereka itu sendiri, dan kemudian berkembang menjadi sebuah sarana hiburan juga untuk masyarakat karena kekompakan dan yang mereka lakukan. Ini juga musik-musiknya asli. Jadi saya dapatkan ini di daerah Kalimantan.
bagaimana anak-anak pada waktu itu menggunakan sarana atau media olahraga dengan berbagai macam hal. Ini salah satunya menggunakan rumput. Ini balap rumput yang sekarang berkembang menjadi balap apapun. Ini olahraga masyarakat yang ada. Nah, bayangkan oleh teman-teman, ini bisa dikembangkan bersama menjadi wisata. Balap rumput ini. Pada waktu itu udah menjadi sebuah olahraga di masyarakat sana gitu. Dan ini di-collecting oleh Belanda pada waktu itu gitu. Ini Belanda menyoroti bagaimana kegembiraan dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan olahraganya. Ini ada loncat, ada renang, bagaimana anak-anak menggunakan tempat mandi masjidnya sebagai tempat olahraga bagi anak-anak untuk mencapai kesenangan itu gitu. Oke. Nah, kalau kita balik lagi, kita bisa melihat bahwa tradisi itu yang membentuk olahraga masyarakat Indonesia. Dan kalau olahraga dibalikan kembali tradisi adalah apa? Ya sport tourism. Jadi menurut saya, kalau tradisi olahraga itu berasal dari tradisi masyarakat Indonesia, maka kalau olahraga dibalikan di tradisi itu menjadi sport tourism. Bagaimana orang-orang bisa menikmati nilai-nilai olahraga itu dengan rasa kebahagiaannya mereka. Ini yang coba kita tawarkan kepada teman-teman pemuda-pemuda di Indonesia terutama kaitan dengan pengembangan olahraga di masyarakat gitu. Nah, mengenai permainan tradisional atau permainan tradisi atau olahraga tradisi, kita memiliki permainan paling banyak di seluruh dunia. Yang saya dapatkan itu sekitar ada 2.600 permainan tradisional. Mungkin sekarang bisa 3.000 lebih seperti yang disebutkan oleh Pak Saiful Huda tadi kaitan dengan hal itu. Ini adalah satu-satu data yang paling banyak di dunia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang memiliki mainan sebanyak ini. Ini sangat banyak sekali dan bisa dikembangkan berbeda-beda di tiap daerah, di tiap pelosok. Mungkin teman-teman semua memiliki masa bermainnya, masa mengingat kembali yang itu bisa menjadi sebuah objek bagi kita untuk mengembangkan sport tourism di daerah gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Ini permainan rakyat yang banyak sekali di Indonesia ini.